tak mampu menahan diri. STT. Rinjani sudah berhasil menidurkan Baby Al. Rasanya hari ini cukup lelah. Walaupun dibantu banyak oleh Henny, tapi memiliki anak bayi tak bisa dianggap enteng. Walau tidak angkat yang berat-berat atau bergerak ke sana kemari, tapi percayalah, mengurus anak bayi bukan hal yang bisa dianggap enteng. Hari ini rewel ya? Tanya Julian pelan sambil memandangi wajah anaknya yang begitu damai. Cukup rewel, kalau habis divaksin emang suka gitu sih? Tidur yang nyenyak ya, nak? Mama pengen relax dulu beberapa saat. Ucap Rinjani dengan lembut, lalu menyelimuti Baby Al dengan sangat hati-hati. Julian tahu kalau istrinya memang sangat kelelahan. Sekarang kadang sudah tak ada waktu untuk berdandan atau mempercantik diri. Hari-hari kadang hanya berbalut daster atau setelan piyama. Tapi bagi Julian, Rinjani sama sekali tak kehilangan sedikit pun pesonanya. Aku siapin batu air hangat ya. Julian menawarkan jasa. Kamu juga pasti capek, Mas. Biar aku aja yang siapkan sendiri. Aku emang agak penat hari ini, ada banyak file asing yang aku pelajari. Kayaknya berendam di bathtub sama-sama bisa membantuku lepas dari kepenatan ini. Rinjani mengerti, rupanya Julian ingin berendam bersama. Kamu mau mandi bareng? Tanya Rinjani sambil memainkan jarinya di sekitar dada bidang Julian. Sikap genit Rinjani seketika membuat stamina Julian kembali. Padahal seharian ini banyak sekali yang membuatnya penat di kantor. Ya, mandi bareng dan sedikit berlama-lama. Aku mau dengar keseruan kamu mengurus Baby Al seharian ini. Aku juga mau menceritakan sedikit yang terjadi di hari ini. Julian balas memainkan helai rambut Rinjani sambil ia selipkan ke belakang telinga Rinjani. Ayo, kamu siapkan handuk, aku siapkan batubnya ya. Biar aku yang siapkan semuanya, Mas. Nomor, kita bagi-bagi tugas. Aku tahu kamu pasti sibuk banget seharian ini. Baiklah. Mereka membagi tugas. Setelah memastikan Baby Al benar-benar nyenyak dalam tidurnya, mereka segera menyiapkan tugas masing-masing untuk acara berendam bersama mereka. Setelah siap, pakaian-pakaian jatuh begitu saja di lantai kamar mandi. Julian sudah lebih dulu standby, ia memenuhi hampir seluruh ruang bak mandi itu dan Rinjani duduk di depannya dengan posisi membelakangi sehingga kaki-kaki mereka bertemu di ujungnya. Kulit punggung mulus Rinjani bersentuhan dengan dada dan abies Julian. Ketika kulit mereka saling bertemu, rasanya nyaman sekali. ABS yang dimaksud bukan anti-lock braking system pada kendaraan bermotor, melainkan ABS yang dimiliki Julian adalah sekelompok otot utama pada bagian perutnya yang berkotak-kotak. Para wanita lebih suka menyebutnya sebagai roti sobek. Kamu pasti nggak akan percaya dengan apa yang aku lihat di kantor hari ini. Ucap Julian memulai obrolan. Emangnya apa-apa? Pasti banyak staf cewek yang kegatelan cari muka ke kamu ya? Rinjani sedikit curiga. Bukan. Aku nggak terlalu memperhatikan hal-hal kayak gitu, sayang. Terus? Aku ketemu sama mantan suami kamu. Rinjani sangat tertarik dengan bahasan itu. Rinjani sedikit menoleh dan mendongakkan kepala agar bisa bertatap muka dengan Julian. Mas Rama? Ya. Oh ya? Ngapain dia di sana? Kerja. Serius? Kerja jadi apa? Petugas kebersihan. Mata bulat Rinjani semakin membulat ketika mendengar jawaban Julian. Sungguh ia tak menyangka kalau Rama bisa terdampar di gedung kantor Olvers Group sebagai seorang petugas kebersihan. Hidup Rama benar-benar downgrade dan semakin menyedihkan. Aku juga tadi sama terkejut kayak kamu sekarang. Aku udah nggak mau bawa-bawa sentimen pribadi ke kerjaan sih, so, selama dia bekerja dengan baik, aku akan membiarkan dia tetap nyaman bekerja di kantor. Rinjani tak tahu harus merasa bagaimana, entah ikut senang atau miris, atau abai. Sebenarnya Rama bukan urusannya lagi, tapi jujur saja, pekerjaan baru Rama membuat Rinjani tergelitik, dan kenapa harus di perusahaan milik suaminya? Gimana dengan kamu?
Apa hari ini ada unek-unek yang mau kamu utarakan? Tanya Julian sambil mengecupi tengkuk Rinjani sesekali. Area sekitar sana tak luput dari sentuhan jari dan bibir dari Julian. Ada, Mas. Tell me. Tadi ada Mbak Anita dan Tante Tiana ke sini. Julian berhenti bermain-main mengecupi pundak dan tengkuk Rinjani kemudian fokus menyimak Rinjani. Terus? Mau apa dia ke sini? Pamit, katanya akan pulang akhir pekan ini kelak. Aku sangat menghargai Tante Tiana. Dia bersikap sangat baik dan bikin aku nyaman. Tapi giliran Mbak Anita yang bicara, aku ngerasa dia belum selesai dengan masalah hatinya. Apa kamu tahu? Dia masih saja berharap kamu balikan sama cinta pertama kamu. Itu gila sih. Kayak obsesi banget nyatuin kamu sama Mbak Farhana. Aku tahu itu nggak akan terjadi, tapi sikapnya sangat mengganggu. Rinjani mengungkapkan semuanya. Dengan begitu, perlahan beban di dalam hati terasa lebih ringan. Please jangan dengerin dia, jangan terpengaruh sama setiap kata-katanya. Pinta Julian. Tenang aja, Mas. Aku nggak akan terpengaruh kok. Cuma ya, kok ada ya orang kayak gitu? Apa aku juga punya sikap menyebalkan kayak gitu di mata orang-orang? Kenapa aku selalu berhadapan sama beberapa orang yang super duper menyebalkan? Aku benar-benar nggak habis pikir aja gitu loh. Mungkin itu cara buat menguji kesabaran kamu, istriku. Panggilan istriku menimbulkan gelitikan di hati Rinjani. Kalau sudah banyak panggilan manis, itu artinya Julian sedang ingin, Rinjani sudah hafal betul. Apalagi Rinjani merasakan reaksi alami Julian sejak beberapa saat lalu. Mas? Ya? Kamu mau? Tanya Rinjani tak jelas. Mau apa? Mau itu? Apa sih? Rinjani memberi kode tidak jelas, tapi anehnya Julian langsung mengerti dengan apa yang Rinjani isyaratkan. Julian tertawa, tingkah Rinjani seperti pengantin baru saja yang ngasih kode-kode seperti itu. Malah ketawa. Ya udah deh, aku mau udahan. Takut baby pengakuan dan kejujuran. Mana mungkin Julian bisa berdusta dan menahan egonya di hadapan istri cantiknya itu. Rinjani memang lelah, tapi tentu saja dia harus tetap sedia untuk setiap keinginan suaminya. I love you. Bisik Julian dan dia memulai semuanya dengan sentuhan favorit Rinjani. Kita nggak bisa lama-lama, Mas, takut baby Al bangun. Bisik Rinjani dengan perasaan was-was yang menyelimuti. Tentu saja itu karena baby Al, apalagi baby Al cukup rewel seharian ini. Iya, beberapa menit lagi ya. Bersama kamu di sini, bikin aku merasa nyaman. Pasti baby Al akan mengerti akan hal ini, yakinlah dia nggak akan rewel sampai kita selesai. Kata Julian dan dia masih ingin bermanja dengan Rinjani di sana. Baiklah, tak ada salahnya. Lagi pula Julian juga berhak memeluk dirinya sepuasnya seperti ini. Lelah-lelah mereka bertemu dan berendam belasan menit di tempat yang sama membuat semangat mereka terisi kembali bersama-sama. Full treatment di ujung hari. Tak cukup sampai di dalam bathtub, mereka lanjut bermain-main di bawah guyuran shower. Saling membersihkan diri diselingi dengan hal-hal yang selalu mereka dambakan, memanfaatkan waktu di saat baby Al tidur. Sekarang situasinya sangat berbeda. Dulu mereka bisa melepas hasrat kapan saja mereka mau. Sebelum ada Henny membantu, sofa bed di ruang depan kamar pun bisa dijadikan tempat bercinta yang menyenangkan. Sekarang berbeda, sangatlah berbeda. Yang sama adalah Julian tetap merasakan gelora yang meluap lupa seperti saat pertama kali mereka melakukannya. Kamu pasti lelah seharian ada di rumah. Ucap Julian sambil membantu Rinjani membalut rambutnya yang basah dengan handuk. Nggak terlalu kok, kan udah dibantu sama Biheni. Jawabnya tanpa mengeluh. Rasa lelah dan capek itu selalu hilang secara otomatis setelah mendapat perhatian full dari suaminya. Memang sesimple itulah, kadang-kadang para istri membutuhkan sesuatu yang tidak diukur dengan uang, tapi sangat berharga. Yaitu perhatian dan pengertian dari suami. Udah selesai, ayo aku bantu kamu keringkan rambut kamu.
kata Julian dan mengajak untuk beranjak dari kamar mandi yang luas itu. Malam ini kamu benar-benar mandiin aku ya, Mas? Hei hei, kata Rinjani sambil tersenyum geli. Seharian kamu ngurus baby Al, maybe malam harinya gantian aku yang ngurusin kamu. Serasa jadi bayi gede dong aku. Yes, you're my baby. Mereka tertawa bersama. Mereka keluar dari kamar mandi bersama-sama dalam keadaan senang bahagia dan tubuh yang relaks. Tak terasa, mereka menghabiskan waktu di kamar mandi sekitar 1 jam. Itu sudah terbilang kilat. Hal pertama yang Rinjani lakukan adalah memeriksa anaknya, dan ternyata masih nyaman terjaga di dekap selimutnya. My baby Angel, damai banget deh kalau lihat kamu tidur nyenyak begitu, kesatu love you. Ungkap Rinjani, sementara Julian sibuk menyiapkan baju. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk istrinya. Sini pakai baju dulu, biar nggak masuk angin. Iya, Mas. Wah, kamu siapin baju juga buat aku. Sini. Aku juga yang bantu pakaikan. Ya ampun, benar-benar treat me like a baby ya. Hehe. Kadang-kadang harus, iya kan? Iya dong. Mulai dari memasang bra, sampai memakaikan piyama pendek yang memudahkan Rinjani untuk menyusui baby Al nanti, mengecup kening, lalu membantu Rinjani mengeringkan rambut dengan hair dryer sambil menyisirinya dengan rapi, sementara Rinjani sibuk apli skincare-nya. Sungguh malam ini Julian melayani istrinya tanpa ada hal yang terlewat sedikit pun. I love you full, Mas. Rinjani membayarnya dengan sebaris kata cinta yang dibalut dengan nada gurauan. Love you full, tuh. Kamu tidur, nanti kalau baby Al kebangun, biar aku yang bawain dia ke kamu. Yuk. Rinjani full senyum. Jadi bayi besar kesayangan Julian Prawira sungguh menyenangkan. Pekerjaan Julian tuntas ketika ia menyiapkan bantal yang nyaman, membiarkan Rinjani terbaring, menyelimutinya dan dilengkapi dengan sebuah kecupan penuh cinta di kening. Kalau begini, mustahil Rinjani akan mengalami baby blues apalagi depresi sebagai seorang ibu baru. Walau lelah menjalani aktivitas yang tak ada jeda selama seharian, tapi malah harinya dia diperlakukan dengan sangat istimewa oleh sang suami. Benar-benar hal yang akan selalu didambakan oleh setiap istri di dunia ini. Sebagai sahabat, Farhana tak lupa mengantarkan Anita ke bandara. Dia pula yang mendorong Anita sampai ke ambang batas ia bisa mengantar. Mereka sengaja berlama-lama. Anita tak lantas masuk ke dalam pesawat dan ingin menghabiskan beberapa saat lagi dengan sahabat yang sangat dicintainya. Bahkan rasa peduli Anita sudah sangat besar pada Farhana sampai ikut gila memperjuangkan hasrat Farhana untuk kembali pada Julian. Jangan pernah nyerah ya, Far. Aku juga nggak rela kok kalau hati kamu sampai ditawan sama cowok lain lagi. Cukup Julian aja, aku nggak rela kalau kamu sampai terjebak lagi sama cowok taksik lainnya. Itulah yang berulang kali dikatakan oleh Anita. Kamu adalah motivasi terbesar aku, Ned. Aku harusnya udah quiet dan jauhin Julian, tapi dorongan dari kamu bikin aku pengen terus-terusan berharap. Kalau sabar, kita pasti akan dapat hasil terbaik kan? Yes! Dan satu hal lagi, aku benar-benar muak sama kebahagiaan istrinya. Kamu sama Julian udah aku shipperin dari zaman sekolah. Kapal Julian Farhana tuh nggak boleh karam lagi. Sekarang harus benar-benar berlayar. Farhana tersenyum menanggapinya. Tiana yang tak sengaja mendengar perbincangan Anita dan Farhana malah merasa sangat miris. Tiana sadar betul kalau yang ada di kepala putrinya itu salah besar. Tapi karena dia ingin menjaga kondisi fisik dan mental Anita tetap baik, Tiana tak lantas menegur apa yang dibicarakan itu. Dia hanya bisa merasa miris sambil mengelus dada. Ya ampun, Nak. Kamu udah begini aja masih kepikiran buat ngancurin rumah tangga orang. Apa untungnya buat kamu? Terus tadi kamu datang dan minta maaf sama Rinjani itu buat apa? Ya Tuhan, ampuni putriku ya Tuhan. Tiana membatin sendiri. Sungguh ia menyayangkan pemikiran Anita. Pasti semua orang pikir, kecelakaan mengerikan itu akan mengubah Anita menjadi pribadi yang... Hubungi aku kalau kamu udah nyampe di Laya, Ned.
kata Farhana saat waktu mereka semakin menyempit. Oke, salam buat Ruby ya. Buat Ahsan, Adel dan juga anaknya. Jangan kaget kalau misalnya setelah ini kamu gak akan dengar bacotanku lagi, Far. But, kamu harus memperjuangkan apa yang aku yakini selama ini. Ngerti kan? Ayolah, Ned. Jangan ngomong gitu dong. Kamu pulang kelah, dapat pengobatan yang lebih baik, terus sembuh Andy dan kamu akan balik lagi ke Jakarta. Menetap di Jakarta. Oke. Farhana berusaha menyuntikkan optimisme untuk Anita. Well sih. Tapi Anita tetap pesimis. Far, kami harus segera masuk ke pesawat. Makasih ya udah mau antar kami sampai ke sini. Kata Tiana yang harus segera masuk ke pesawat mereka. Iya Tante, saya yakin Anita bakalan pulih lagi seperti sedia kala. Tante yang semangat ya, Tante adalah mami yang hebat. Makasih banyak, Far. Tiana maju 2 langkah pada Farhana lalu ia berbisik agar tak sampai didengar oleh Anita. Tapi tolong jangan dengarkan nasihat buruk Anita. Jangan ganggu Julian dan istrinya, oke? Rona wajah Farhana agak berubah, tapi ia menanggapi itu dengan santai. Iya Tante, itu pasti. Aku mengiyakan cuma pengen bikin perasaannya merasa lebih baik. Tukas Farhana juga dengan nada berbisik. Tiana sangat lega mendengarnya, ternyata Farhana tak seburuk yang Tiana kira. Tiana kira, Farhana akan sama gilanya dengan Anita. Padahal, kita lihat aja nanti. Mungkin aku akan berhenti sampai aku benar-benar mendapatkan hatinya. Pertandingan terakhir. Mas, aku udah konsul ke dokter. Katanya kalau nggak terlalu mendesak, sebaiknya BBL nggak dibawa ke keramaian dulu, apalagi ke tempat yang bising dan banyak orang berkerumun. Jadi, kami berdua benar-benar nggak bisa hadir di tribun dan nonton kamu secara live di pertandingan final besok. Jelas Rinjani. Dengan berat hati, ia mengabarkan kalau dirinya tak bisa menonton langsung pertandingan terakhir Julian besok. Besok adalah laga final sekaligus akan menjadi laga terakhir Julian karena dia sudah mantap pensiun dini untuk kemudian mengikuti jejak papanya di perusahaan. Rinjani terlihat kecewa, padahal itu akan jadi momen terakhir. Andai saja Baby Al beberapa bulan lebih daripada usianya saat ini, pasti sudah boleh leluasa untuk dibawa-bawa ke keramaian seperti venue basket yang akan penuh dengan orang dan berisik dengan teriakan-teriakan pada fans fanatik. Gimana dong, Mas? Keluh Rinjani. Ya nggak apa-apa, kalian bisa tetap nonton di rumah kan? Walau Julian kecewa, tapi dia tak menunjukkan hal itu. Kalau nonton di rumah kan vibe-nya beda. Apalagi ini akan jadi laga perpisahan kamu sama dunia basket. Walaupun kalian cuma nonton di sini, tapi aku pasti akan merasakan kehadiran kalian lebih dekat dari yang lainnya. Ya, mau bagaimana lagi? Sebagai orang tua baru yang memiliki rasa cemas tinggi, mereka pun akan mengikuti saran dokter dan tak akan ambil resiko. Sebenarnya bayi di atas 1 bulan dengan berat badan yang sudah mencapai 4 kilogram, sudah boleh bebas dibawa bepergian jauh atau dibawa ke tempat umum, tapi jika bukan hal yang mendesak, tidak dilakukan akan menjadi lebih baik. Nanti, beberapa bulan lagi, kita rencanakan liburan bertiga. Gimana? Hibur Julian berusaha mengembalikan mood Rinjani. Kemana, Mas? Liburan yang aman, nyaman dan ramah buat baby di bawah 1 tahun? Kemana aja? Mungkin ke tempat yang tenang dan punya sedikit masalah dengan polusi udara. Orang-orang pada hype banget liburan ke Swiss, apa kita juga rencanain buat liburan ke sana, Mas? Boleh. Itu juga kok yang ada di pikiran aku. Kamu atur aja jadwalnya dan intens konsul sama dokter sampai Baby Al benar-benar sudah bisa aman dan nyaman diajak bepergian jauh. Oke. Jangan lupa doakan semoga besok timku juara dan aku menutup karir dengan sempurna. Kalau itu sih pasti. Mas Julian, sayang banget sih sebenarnya kamu harus pensiun dini, tapi Amanda di perusahaan juga nggak bisa kamu abaikan gitu aja. Kelak, kamu bisa menyalurkan lagi passion kamu di basket buat jadi coach pribadi Baby Al, beberapa tahun lagi mungkin. Ide bagus. Jika sedang tidak ada pengganggu, kehidupan rumah tangga Rinjul memang selalu dinaungi ketenangan.
Walau hanya duduk berdua, beserta dengan buah hati mereka di dalam pangkuan, menikmati segelas minuman, tapi itu adalah salah satu quality time yang tidak setiap hari mereka dapatkan. Lihat bibirnya, apa dia mimpi lagi Mimi? Lihatlah, gemesnya. Julian memperhatikan baby Al yang tertidur pulas dan bibirnya bergerak-gerak seperti sedang menghisap puting sang mama. Penampakannya benar-benar lucu dan menggemaskan. Mungkin dia haus tapi masih ngantuk, hehe. Mereka selalu bahagia dan bangga menjadi orang tua. Mereka bersama-sama menangkal hal-hal buruk yang mungkin akan menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka, walau beberapa kali kadang kalah dengan kesalahpahaman. Rinjani sudah benar-benar mengurangi waktunya untuk turun langsung mengurus catering. Dia benar-benar mengerahkan semua kepercayaannya pada Rani dan Chef Pian. Hari itu tiba, hari laga terakhir Julian sebagai seorang atlet basket profesional. Banyak sekali hal yang Julian tinggalkan. Bahkan panggilan untuk membelat timnas terpaksa ia serahkan pada para pemain baru yang lebih potensial. Itu memang sedikit tidak profesional, tapi Julian ingin segera mengejar target dengan peran barunya nanti sebagai pemimpin di sebuah perusahaan. Seluruh pemain melakukan latihan fisik bersama pelatih fisik mereka untuk mempersiapkan pertandingan nanti malam. Kok secepat ini sih, bro? Lo baru aja jadi papa? Apa lo nggak mau kelak anak lo lihat kalau papanya adalah atlet yang hebat? Gue sih yakin, sampai 5 tahun ke depan, Jakarta Knight masih akan mempertahankan lo, atau bukan nggak mungkin lo juga diincar sama klub lain. Eko menyayangkan keputusan Julian. Mustahil, kok, fisik gue nggak akan seprima ini selamanya. Gue juga nggak bisa lebih lama lagi ninggalin tugas dari bokap. Iya sih. Walaupun pensiun dari basket, next lo masih menjalani profesi yang bahkan jauh lebih keren lagi. Gila sih, lo emang sesempurna itu. Lepas gelas MVP, jadi CEO kemudian. Gimana ciwik-ciwik nggak tambah crazy sama lo? Ah, lo berlebihan. Berlebihan gimana, bro? Lah kan emang begitu. Di usia segini, lo melepaskan karir yang membesarkan nama lo, kemudian menjajal karir berbisnis dan nggak tanggung-tanggung lo langsung jadi pemimpinnya. Mungkin hal kayak lo ini cuma 1 dari 1 juta orang di dunia ini. Ah, lo makin lebay. Bukan hanya Eko, semua rekan Julian juga mengagumi hal itu. Julian memang seperti seorang pewaris tahta yang tersesat di dalam klub basket, dan di saat usianya semakin matang, sang pewaris tahta harus kembali ke kerajaannya untuk menempati singgasana kekuasaan yang diwariskan oleh sang papa. Harusnya lo kawin sama adik gue sih, Jul. Haha! Waduh, selaku manajer tim yang kebetulan ikut menemani tim latihan membuat joke garing yang membuat suasana jadi canggung. Semua orang segan pada Rado, walaupun dia adalah manajer yang santai, tapi joke-nya kali ini terlalu segan untuk ditertawakan. Rado begitu mengharap Keira yang memiliki posisi Rinjani saat ini. Bahkan Keira kedapatan mendekati Julian secara masif bahkan jauh sebelum Julian bertemu dan menikah dengan Rinjani. Walau ditutupi, Keira juga pernah sempat nekat bunuh diri saat Julian mulai go publik dengan Rinjani. Maka dari itu, tak ada seorang pun yang menegur atau menanggapi joke receh dari Waro. Bahkan ya, Kitu kayaknya rela-rela aja dijadiin bini kedua sama lo. Haha! Canda Waro lagi. Oh. Hehe, pemain lain semakin canggung dan hanya tertawa terpaksa agar Waro tidak tertawa sendirian. Haha, ngaco nih Pak Waro. Hei. Kata Eko, dia sangat risih dengan kata-kata Waro itu. Serius, Jul. Gue nggak bohong. Belakangan Ki sakit-sakitan terus, sampai nggak tega gue lihat kondisinya. Seseorang sih ngasih saran, katanya Ki cuma perlu mendapatkan keinginan terbesarnya. Harusnya keluarga bantu mewujudkan itu. Tapi ya itu, beberapa kali gue sama keluarga gue tanya, jawabannya tetap sama. Yaitu, nikah dan jadi istri seorang Julian Prawira. Obrolan sudah semakin tidak nyaman. Wado terlalu ekstrim dalam membahas masalah adiknya sampai tak sadar membuat konsentrasi para pemain buyar. Julian tak peduli, kata-kata Wado tidak akan mempengaruhi dirinya sebagai seorang lelaki sejati yang tentunya hanya akan mempertahankan cintanya hanya untuk istri dan anak-anaknya, serta keluarga terdekat.
Hah? Kok pada diem? Kau tegur Waro kesal. Habis ini mau pada latihan teknik, bos. Ditunggu sama Coach Banyu di lapangan 2 soalnya. Yuk guys. Kita cabut ke lapangan 2. Coach Banyu udah nunggu kita di sana. Jawab salah satu official tim dan mereka kompak meninggalkan Wado yang terlanjur telah membuat obrolan tadi semakin ngaco dan semakin kacau. Atmosfer yang berbeda. Nah itu Papa. Go go go. Semangat Papa. Rinjani dan Baby Al kompak menonton pertandingan Julien di rumah. Tak lupa mereka memakai atribut yang berhubungan dengan basket. Rinjani memakai jersey putih dengan nomor punggung Julien dan nama Julian Swivey, sementara Baby Al juga memakai jersey imut dengan nomor punggung yang sama dan nama Julian's Baby. Mereka sangat kompak dan menggemaskan. Walau hanya menonton di rumah, tapi mereka ingin menciptakan seperti menonton di tribun. Henny datang membawakan minuman dan cemilan. Henny sangat senang melihat keceriaan Rinjani dan Baby Al. Nih, buat nemenin nonton. Henny menyajikannya di atas meja. Makasih banyak, Bi. Ucap Rinjani. Sibuk mengurus Baby Al sebagai full-time mami tak membuat Rinjani terserang gejala-gejala seperti baby blues atau depresi, karena dia dibantu oleh sang bibi yang selalu siap sedia memenuhi kebutuhannya. Katanya Bapak mau datang, kok belum nyampe ya? Tanya Rinjani sambil menunggu Harun yang kabarnya akan nobar bersamanya. Justin sama Dendi juga, mereka juga udah beli jersey sama dengan nomor punggung dan nama anak Julien. Sahut Henny. Rinjani semakin sumringah. Oh ya? Wah, makin ramai dong. Andai Rani juga di sini, tapi Rani katanya mau nonton langsung di venue sama Mas Iqbal. Memangnya suami Mbak Rani nggak ikut final juga, Rin? Enggak, Bi. Kemarin katanya cuma finish ke final 4 tapi nggak lolos ke babak final. Oh begitu ya? Ting tong. Suara bel berbunyi terdengar sampai ke lantai 2 rumah. Nah, itu pasti kakek. Kata Rinjani berharap kalau itu adalah Harun. Henny lantas pergi ke sana untuk membukakan pintu. Henny selalu bergegas dan melakukan semua tugasnya dengan baik. Dia begitu berdedikasi karena merasa sangat berhutang, sebab ia diberikan kehidupan yang layak oleh Harun dan Rinjani. Bahkan ia bisa melanjutkan sekolah anak-anaknya tanpa khawatir masalah biaya lagi. Sambil menunggu, Rinjani kembali fokus ke layar kaca dan menatap pada Julien dengan bangga setiap kali kamera menyorot ke titik yang ada Juliannya. Beberapa kali Julien juga diekspose dan setiap kali muncul di layar besar di atas lapangan, para penonton langsung histeris dibuatnya. Nah kamu lihat, nak, papamu banyak fansnya. Kata Rinjani pada Baby Al yang semakin anteng. Dia juga sudah sering memberi respon dengan menghentakkan kaki dan tersenyum. Pertandingan akan segera dimulai. Beberapa kali kamera juga menyorot ke arah tribun yang penuh sesak karena ribuan tiket ludes bahkan 2 hari sebelum pertandingan ini digelar. Nah, fans fanatik super juga ada di sana, nak. Harusnya mama juga ada di sana. Ucap Rinjani gemas saat melihat ada Farhana tersorot. Farhana duduk bersama Adelia dan kedua anak mereka. Bahkan sekilas, Rinjani juga melihat keberadaan Risa yang duduk bersama Sri. Di, udah mulai berani go publik juga ya sama kehamilannya. Cibir Rinjani saat melihat Risa. Ada rasa kesal karena Risa yang sakit dan sedikit depresi saja bisa menonton langsung di lapangan. Kehamilan Risa sudah semakin terlihat, tapi dia sudah tak bergairah seperti saat dirinya masih sehat. Tak ada lagi Risa yang energik, dia hanya duduk di samping ibunya menonton ke arah lapangan dengan tatapan mata yang penuh dengan kekosongan. Nah itu Onti Wan sama Uncle Iqbal. Rinjani masih mengabsen orang-orang yang ia kenal yang kebetulan tersorot oleh kamera. Al, ini lihat kakek bawain apa buat kamu. Suara Harun terdengar semakin dekat. Nah, itu kakek. Rinjani langsung berdiri menyambut kedatangan bapaknya. Halo, Al, Opa juga ada di sini. Kejutan lainnya. Diri,
tapi juga bersama Rudy. "Lo, Papa!" Rinjani pun terkejut dengan kedatangannya. "Hai, Al, Tante Justin sama Om Dendi juga mau nobar sama kamu." Dan di belakangnya menyusul kedua sepupu Rinjani. "Wah, kalian! Makin ramai di sini. Asik, Vibenya kan kadi kayak nonton di venue juga. Sini, Opa mau gendong kamu. Opa kangen banget sama kamu." Rudy ingin menggendong baby Al, dia begitu antusias. Rinjani menyerahkan bayi mungilnya pada sang papa mertua. Suasana terasa begitu hangat dan Rinjani sangat terhibur. Tak masalah walaupun ia tak bisa menonton di lapangan secara langsung seperti Farhana dan Risa, menonton di rumah pun menjadi sangat menyenangkan karena kedatangan para orang-orang terkasih. "Ayo silakan duduk, pertandingan udah dimulai loh, yuk." Rinjani mempersilakan semuanya untuk duduk. Karena sofa bed itu hanya cukup diduduki oleh beberapa orang saja, agar kompak, mereka semua memutuskan untuk duduk di atas karpet. Meja yang ada di depan sofa dikepinggirkan dulu oleh Henny dan anak-anaknya dengan begitu mereka bisa duduk bersama di sana. "Bibi tambah dulu minuman sama cemilannya ya," kata Henny. "Ayo aku bantu, Bu." Justin ikut membantu. "Ayo, makasih ya," ucap Rinjani pada keduanya. Keduanya memang sangat membantu Rinjani. Setelah orang-orang lengkap kembali, Rinjani beberapa kali mengabadikan momen kebersamaan itu dan membagikannya di media sosialnya. Rinjani senang melihat itu. Walaupun baby Al belum mengerti apa-apa, tapi bayi mungil itu terlihat sangat bahagia. Beda suasana di rumah Rinjani dan di dalam venue. Walaupun sangat berisik, tapi Julian merasa sangat tidak lengkap tanpa kehadiran keluarga terutama anak dan istrinya. Walaupun ada banyak fans yang bersorak untuknya, itu tidak dapat mengganti peran orang-orang yang paling dicintai. "Go, go, go! Julian! Semangat!" Farhana yang biasanya kalem sekarang sudah semakin menunjukkan eksistensinya. Adelia malah terlihat tidak nyaman dibuatnya. "Duh, Far, jangan ngegas begitu dong," ucap Adelia agak menegur. "Emang kenapa, Kak? Fine-fine aja kan? Ini yang dilakukan para supporter kan?" Farhana membela diri. "Ya, fine-fine aja kok. Tapi ya, semangat banget. Kasihan kan Julian gak ada satupun keluarga yang ngedukung di sini. Bahkan istrinya gak menyempatkan diri untuk menonton, padahal ini laga terakhirnya. Final pula. Gak akan ada lagi laga seperti ini. Tapi dengan banyak alasan, mereka gak hadir. Itu semua demi keamanan dan kenyamanan anak mereka. Rinjani gak perlu validasi sebagai supporter terbaik buat Julian. Sudah pasti dia adalah best supporter ever bagi Julian." Farhana kesal karena semakin hari, Adelia semakin bersikap bertentangan dengan dirinya. Walau secara halus, tapi Adelia selalu menegaskan kalau Rinjani adalah yang terpenting, sementara Farhana hanya ampas yang tidak berarti apa-apa. Farhana mulai semakin kesal dengan hal itu. "Loh, kamu mau kemana?" tanya Adelia saat Farhana hendak beranjak dari sana. "Aku mau ke toilet sebentar," jawabnya dengan dingin dan meninggalkan Ruby bersama Adelia dan Shabita. Adelia hanya tersenyum kecut, adik iparnya makin berani menunjukkan diri sebagai mantan yang benar-benar gagal move on, menutup karir dengan manis.